Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita istiqomah terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita ke masjid ini merupakan bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, segera penuhi panggilan Allah tersebut dan tinggalkanlah segala macam jual beli, aktivitas keduniawian, dan hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan ke orang yang paling istiqomah, guru kita, nabi kita, serta suri tauladan kita yang wajib kita mencintainya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang akan memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Sidang salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dengan cara selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini bisa naik dan bisa turun. Ketakwaan juga bisa naik dan bisa turun. Oleh karena itu, senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa. Takwa adalah al-khaufu minal jalil. Engkau takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, engkau mengamalkan isi Al-Quran, war ridha bil qalil, menerima semua yang Allah berikan di dunia ini yang sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap membawa bekal sebagai perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, istiqomah merupakan kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya. Selama kita masih hidup, maka kewajiban kita adalah untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya di dalam surat Hud ayat 112. Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun asyaddu minhu min hadhil ayah." Tidak ada ayat yang lebih berat rasanya dan lebih berat tanggung jawabnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi beratnya ayat ini, yaitu perintah untuk istiqomah. Sampai-sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Surat Hud telah menjadikan kepalaku beruban, telah menjadikan rambutku beruban, karena isinya tentang hari kiamat, isinya tentang apa yang akan terjadi setelah kematian kita, isinya tentang kengerian huru-hara hari kiamat. Manusia yang sudah dijamin surga saja itu masih sangat terasa berat tentang istiqomah ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, selama kita masih hidup,
tugas terberat kita adalah istiqomah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-istiqomatu an tastaqima 'alal amri wa nahyi. Istiqomah adalah engkau selalu berada di jalan yang benar dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-istiqomah al-qiyamu bitauhid. Istiqomah adalah engkau selalu berpegang teguh dengan tauhid sampai akhir hayatmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-istiqomah adau faraidillah. Istiqomah adalah engkau melaksanakan ketaatan yang fardu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin apa yang harus kita perhatikan. Hidup kita ini penuh dengan berbagai macam godaan, hawa nafsu. Banyak sekali jebakan-jebakan, banyak sekali apa yang menjadi fitnah, baik fitnah syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang sesat. Apakah itu Ahmadiyah, Syiah, kemudian liberal, kemudian pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu bisa meracuni akidah kita. Itu bisa menjadi syubhat sehingga banyak orang tidak faham tentang Islam. Siapa yang dia ikuti? Ada yang mengikuti kelompok, ada yang mengikuti bendera tertentu, ada yang mengikuti partai tertentu. Karena mereka tidak istiqomah, karena mereka tidak memahami Islam dengan benar. Dan juga dari fitnah syahwat, godaan berupa syahwat, wanita, harta, tahta, jabatan. Kalau kita tidak bisa istiqomah, maka kita akan terperosok ke dalam salah satu fitnah-fitnah tersebut. Salah seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meminta dinasihati, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anha ahadan ba'dak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rawahu Muslim. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau bertanya, meminta nasihat, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan sesuatu yang sedikit, dengan suatu kalimat, dengan suatu petuah yang aku tidak akan pernah bertanya kepada seorang pun setelahmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak panjang lebar menasihatinya. Beliau hanya mengatakan, "Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Tentunya istiqomah tidaklah mudah, karena kehidupan kita penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat dan juga kepada iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Kemudian semua malaikat sujud kecuali iblis. Satu perintah saja iblis tidak mau. Kemudian Allah laknat dia. Allah juga menguji Nabi Adam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kalian berdua di surga dengan istrimu, tapi jangan sekali-kali dekati pohon ini. Kalau kau mendekati pohon ini, kau akan termasuk orang zalim. Nabi Adam diuji dengan larangan, Nabi Adam tergoda. Satu perintah dilanggar, satu larangan dilanggar, kedua-duanya diturunkan dari surga. Bagaimana dengan kita yang banyak perintah kita lalaikan,
larangan kita langgar. Banyak orang yang merasa aman, banyak orang yang merasa dirinya tidak bersalah atau tidak berdosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Apakah engkau merasa aman dari makar Allah? Engkau berbuat maksiat, engkau berbuat dosa, engkau berbuat durhaka, kesyirikan, kemaksiatan, kebidahan, tapi engkau hidupnya masih enak. Engkau tidak dijadikan Allah tersiksa di dunia ini. Engkau tertipu. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Untuk kita bisa istiqomah, karena ini adalah tugas yang sangat berat, maka kita harus banyak melakukan amalan-amalan, atau kita harus bisa menemukan cara untuk istiqomah, cara agar kita bisa terus menapaki hidup ini dengan selamat sampai akhirat. Kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dengan kata-kata ila, ini bagi orang yang belum mendapat petunjuk. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjuki orang ke jalan yang lurus. Banyak orang masuk Islam, berarti dia sudah berada di jalan yang lurus itu. Akan tetapi ketika dia sudah berada di jalan yang lurus itu, apakah dia bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan Islam? Makanya kita disuruh berdoa setiap hari 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, karena kita masih di dunia. Setelah kita nanti di surga, kita baru akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, dengan menggunakan kata-kata li. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki untuk kesini, untuk ke surga. Karena kita sudah di surga, sudah aman. Tapi ketika kita masih di dunia belum aman. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang dia beragama Islam tapi tidak sholat. Berarti dia tidak selamat. Walaupun dia sudah di jalan yang lurus, tapi dia tidak selamat. Karena bisa jadi dia nyemplung ke neraka dulu. Betapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara tidak sholat. Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang masuk surga bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka, kenapa kalian masuk neraka? Orang yang masuk neraka menjawab, kami dulu tidak sholat. Apakah kita masih menganggap sepele masalah istiqomah ini? Apakah kita menunggu untuk bertaubat kepada Allah, menunda-nunda taubat, padahal kita tidak tahu umur kita? Oleh karena itu, agar kita bisa istiqomah, yang pertama kita harus selalu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik, ujub, riya, sum'ah. Karena banyak orang atau ada orang, ya, dia seumur hidup beramal baik. Dari mulai dia balik beramal soleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitab mendahulinya. Fa'amila bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata orang ini yang selama hidup dia ibadah, di akhir hidupnya dia melenceng, dia murtad, atau dia mungkin tidak sholat. Dia kemudian menjauh dari Allah. Yang sebelumnya dia orang baik menjadi orang yang maksiat. Kemudian dia mati di dalam maksiat dan dia masuk neraka. Oleh karena itu, jadilah orang yang ikhlas. Orang-orang yang akhir hidupnya itu su'ul khotimah, yang tadinya dia baik kemudian su'ul khotimah, biasanya karena dia tidak ikhlas.
ada riya dalam dirinya, ada ujub dalam dirinya, ada kesombongan, ada sum'ah, ingin dipuji, ingin pamer, ingin sanjungan terkenal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika kita ingin istiqomah, banyak-banyaklah berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau orang yang paling banyak berdoa. Apa doa beliau? Beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena manusia ini sangat lemah. Karena manusia ini diciptakan banyak sekali dengan dosa. Banyak sekali peluang-peluang dia berbuat dosa. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kita sudah banyak amal, kita sudah berada di jalan yang benar, tapi kemudian kita lupa berdoa. Betapa banyak orang-orang yang tadinya baik, dia melenceng dari jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin istiqomah, maka pilihlah teman yang baik dan lingkungan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama temannya. Ketika kita berteman dengan orang baik, minimal kita akan termotivasi untuk berbuat baik seperti dia. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang tidak salat, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengaji, membaca Al-Quran, maka suatu saat dia akan terseret. Kemudian yang keempat, pilihlah lingkungan yang baik. Lingkungan yang kita tinggali sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita berada di lingkungan yang baik, orang-orangnya orang-orang yang soleh, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kesyirikan, kebid'ahan dan sebagainya, maka kita akan terpoles, akan terwarnai dengan yang baik-baik. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan yang buruk, kita akan sangat rentan dan sangat mudah tertular keburukan itu. Satu apel yang busuk bisa menjadikan satu baskom apel yang baik menjadi ikut busuk. Tidak mungkin yang busuk menjadi segar, pasti yang segar jadi busuk. Itu kalau kita tidak bisa menjaga diri kita. Kemudian yang terakhir, segeralah beramal. Jangan pernah tunda amal. Jangan pernah mengatakan besok, lusa, nanti, kalau sudah pensiun, kalau sudah umur sekian, nanti kalau saya sudah banyak waktu, nanti kalau sudah saya dapat hidayah. Kapan dapat hidayah? Beramal segera. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'illahil mudlim. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah yang bergelombang seperti gelapnya malam. Jika kita memiliki peluang untuk beramal, jangan pernah tunda. Membaca Al-Quran, umrah, haji, menuntut ilmu, sholat berjamaah, apapun amal-amal itu, ketika kita memiliki peluang, segera kita lakukan. Karena apa? Kita tidak tahu pada amal yang mana kita akan meninggal dunia. Ya, karena seseorang itu mati berada di atas kebiasaannya. Al-mar'u mata ala ma ya'ishu alaih. Seseorang itu mati di atas kebiasaan hidupnya. Itulah istiqomah. Dia ketika istiqomah maka dia membiasakan itu, dan insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah